Kita lanjutkan alur ceritanya. Setelah Yajing menemui Bai Bing, dia meminta Yajing untuk membelikannya pangsit. Ternyata sepertinya ini cuma alasan Bai Bing aja. Ternyata memang benar, di sini Bai Bing akan melukai dirinya sendiri. Saat Yijian kembali, dia melihat keadaan Bai Bing dan panik. Kemudian dia memberitahukan kepada Bai Bing jangan sampai Bai Bing melakukan hal-hal yang bodoh seperti ini. Bai Bing memang sudah benar-benar putus asa. Di tempat lain, Fan Fan sedang mempersiapkan diri untuk pemotretan pra-pernikahannya. Bai Bing menderita, Fan Fan bahagia. Kembali ke cerita Bai Bing. Bai Bing diobati oleh Yajian sambil memberitahukan kepada Bai Bing bahwa Ming Chen dan Fan Fan tidak bisa dipisahkan karena suatu alasan tertentu. Mendengar penjelasan tersebut, Bai Bing masih terus menanyakan, dan dengan terpaksa Yajian menjelaskan bahwa Ming Chen bisa sembuh dikarenakan ciuman Fan Fan. Wah, bahaya nih, dia udah tahu. Kita lanjut ke cerita Ming Chen. Ming Chen menemui Philip untuk memberikan undangan pernikahannya. Selain itu, dia meminta kepada Philip untuk tetap tinggal meneruskan grup perusahaannya. Selain itu, dia juga menceritakan kepada Philip bahwa dirinya itu sedang sakit. Sampai di sana, Ming Chen pun menceritakan kejadian kecelakaan mobil yang menimpa keluarganya adalah diakibatkan karena pamannya, yaitu Su Song. Hari pemotretan pun tiba. Di sini, ketika Fan Fan dan Xiaoyi sedang berbincang-bincang, datanglah Bai Bing untuk menceritakan sesuatu kepada Fan Fan, dan Fan Fan pun ternyata mau mendengarkannya. Apa yang dikatakan Bai Bing? Ternyata semua yang dikatakan Bai Bing adalah kebenaran, di mana Fan Fan bisa menyembuhkan penyakit dari Ming Chen dengan ciumannya. Di sini Bai Bing memprovokasi Fan Fan sehingga Fan Fan merasa dirinya itu dimanfaatkan. Setelah Bai Bing pergi, Fan Fan pun masih bertanya-tanya apa maksud dari yang dibicarakan oleh Bai Bing. Selepas itu, Fan Fan dan Ming Chen pun melakukan pemotretan. Mereka bahagia bersama melakukan hal tersebut. Setelah selesai pemotretan, Fan Fan pun diturunkan dari pangkuannya Ming Chen, dan apa yang terjadi? Kakinya malah terkilir. Akhirnya Ming Chen harus menggendongnya untuk mendudukkan Fan Fan. Namun saat itu ada hal yang tak terduga. Dilihat ada perubahan pada sikapnya Fan Fan. Ming Chen merasa agak sedikit aneh, tidak ceria sebiasanya. Ternyata hal tersebut dikarenakan Fan Fan kepikiran terus apa yang dikatakan Bai Bing kepadanya. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumahnya. Di sini Fan Fan menyuruh Xiaoyi untuk pergi duluan, dan dia malah merenung duduk di depan rumahnya. Ternyata dia mulai memikirkan kata-kata Bai Bing. Dia terus memflashback kejadian di mana mulai pertama dia bertemu dengan Ming Chen dan sampai akhirnya Ming Chen menjadi tetangganya. Fan Fan mulai menyadarinya. Di tempat lain, Ming Chen dan teman-temannya pun sedang membicarakan rencana dirinya akan memberitahukan kebenarannya kepada Fan Fan tentang penyakitnya yang bisa disembuhkan oleh ciuman Fan Fan. Untuk membuktikan apa yang ada di pikirannya, akhirnya Fan Fan pun menyelinap masuk ke ruangannya Yajian. Sampai akhirnya Fan Fan menemukan beberapa catatan medis tentang Ming Chen dan rencana-rencana Ming Chen untuk mendapatkan Fan Fan. Betapa terkejutnya Fan Fan mendapatkan semua itu. Setelah mengetahui semuanya, Fan Fan merasa kecewa dikarenakan dia merasa dibohongi oleh semua teman-temannya, bukan saja oleh Ming Chen. Setelah Fan Fan pergi meninggalkan ruangannya Yijian pun datang dan melihat ada keanehan posisi di meja dia, dan dia pun langsung menghubungi Bai Bing. Kita kembali ke ceritanya Fan Fan. Fan Fan pun duduk termenung, dan ketika dia sedang duduk, ada Ming Chen menghubunginya karena Fan Fan belum pulang. Dan Fan Fan mengatakan dia tidak akan pulang. Di sini Fan Fan terus merenung.
Hari resepsi pun tiba. Di sini kakaknya Ming-chen mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Selain kakaknya, teman-temannya pun datang untuk mengucapkan selamat. Mereka ikut berbahagia atas pernikahan Fan-Fan dengan Ming-chen. Di tengah kebahagiaan mereka, ada Yi Jian yang memanggil Ming-chen dan memberitahukan kepada Ming-chen bahwa sepertinya Fan-Fan sudah mengetahui kebenarannya. Di sini, Ming-chen merasa terkejut. Semua orang berbahagia, namun tidak dengan Fan-Fan. Dia terus memikirkan semua kebenaran yang terjadi pada dirinya. Selesai Yi Jian berbicara dengan Ming-chen, Ding Nana pun datang menghampiri Ming-chen. Namun sebelum Ding Nana berbicara dengan Ming-chen, datanglah Fan-Fan menemui mereka. Fan-Fan pun bertanya apa yang sedang dibicarakan antara Ding Nana dengan Ming-chen. Ming-chen pun menjawab, ini hanya sedang membicarakan masa kecil kami. Aduh Ming-chen, sepertinya kamu salah jawab deh. Fan-Fan pun mulai berani mempertanyakan kepada Ming-chen apakah dia pernah membohongi Fan-Fan. Dan jawaban Ming-chen, dia mengatakan dia tidak pernah membohongi Fan-Fan. Tanpa diduga, Fan-Fan meluapkan amarahnya. Semua yang menyaksikan terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Fan-Fan, termasuk Ming-chen ya. Fan-Fan pun pergi berlari meninggalkan acara tersebut dan disusul oleh Xiaoyi yang sedang hamil mengejar Fan-Fan juga. Semua yang ada di sana hanya bisa terdiam dan menyaksikan semua yang terjadi dengan Fan-Fan. Masih di tempat yang sama, ternyata di sana ada Bai Bing. Bai Bing menyaksikan semua dan dia dihampiri oleh Ye Jian. Dia berkata, semuanya ini terjadi dan kamu merasa senang bukan? Saat Yi Jian dan Bai Bing sedang berbicara, Ming-chen pun datang dan berkata kepada Bai Bing mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dia perbuat, sekaligus menyatakan bahwa dia tidak akan pernah kenal lagi dengan Bai Bing. Kita beralih ke cerita Fan-Fan. Xiaoyi meminta maaf kepada Fan-Fan atas apa yang dia lakukan karena telah membohongi Fan-Fan. Dan dia pun mengatakan akan memukul Ming-chen. Tetapi di sini Fan-Fan sudah tidak mau bertemu lagi dengan Ming-chen. Selain itu juga Fan-Fan malah memberikan cincinnya kepada Xiaoyi untuk dikembalikan kepada Ming-chen. Selain itu, melalui Hele, Fan-Fan pun menyuruh untuk mengembalikan saham kerjasamanya dengan Ming-chen. Awalnya Ming-chen tidak mau dan merobeknya, tapi ternyata Hele mempunyai salinan kopiannya. Jadi dia menyodorkan lagi untuk ditandatangani dan akhirnya yang sekarang Ming-chen pun menandatangani apa yang diinginkan oleh Fan-Fan. Saat Fan-Fan pulang ke rumahnya, dia melihat di lantai ada surat. Akhirnya dia pun membaca surat tersebut. Ternyata surat itu dibuat oleh Ming-chen sebelum kejadian di mana Fan-Fan dan Ming-chen menikah. Dia menuliskan kebenarannya kepada Fan-Fan. Saat itu juga Ming-chen pun datang untuk berbicara dengan Fan-Fan. Dia meminta untuk dibukakan pintu. Akhirnya Fan-Fan pun mengizinkannya masuk. Dan apa yang terjadi? Ming-chen langsung mencium Fan-Fan dengan paksa. Fan-Fan pun tidak senang dan dia malah menampar Ming-chen. Sungguh terkejutnya Ming-chen dengan apa yang dilakukan oleh Fan-Fan. Dan Ming-chen pun malah menyodorkan kontrak kepada Fan-Fan. Kontrak apa? Kontrak ciuman yang berlaku pada saat awal mereka bertemu. Fan-Fan disuruh untuk tanda tangan. Namun Fan-Fan menolaknya. Akhirnya Ming-chen pun pergi meninggalkan Fan-Fan. Ternyata Fan-Fan sedang mencari investor untuk pemasaran anggur kisnya. Namun di sini dia diberikan syarat oleh investor tersebut tentang kisah cinta di balik anggur tersebut. Dan dia pun meminta saran kepada Xiaoyi. Dan Xiaoyi pun menyarankan agar dia untuk menemui Ming-chen. Setelah mendengarkan Xiaoyi, akhirnya Fan-Fan pun pergi ke rumah Ming-chen untuk memastikan kabar Ming-chen sekarang. Dan Ming-chen pun keluar untuk menemui Fan-Fan. Dia menanyakan bagaimana kabar Ming-chen.
Ternyata Fan Fan masih mengkhawatirkan Ming Chen. Ming Chen pun menarik Fan Fan dan dia mencium Fan Fan lagi. Aduh, sebenarnya mereka masih saling sayang nih. Keesokan harinya, Ming Chen pun datang menemui Fan Fan. Dia mengatakan bahwa investornya menghubungi dia untuk membantu Fan Fan. Ming Chen pun bersedia membantu Fan Fan dengan syarat, yaitu Fan Fan mau mendatangani kontrak ciuman dengannya. Fan Fan menyetujuinya dengan syarat juga dia menambahkan peraturan pada kontrak tersebut. Bagaimana kira-kira ya kelanjutan mereka?